Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas mengapa Presiden Prabowo membentuk kabinet gemuk. Setiap pemimpin harus memilih menjadi penguasa yang bebas atau boneka yang terikat. Tapi dalam politik modern, kebebasan sejati hampir mustahil. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya mengendalikan kekuasaan? Kabinet gemuk ala Presiden Prabowo, akomodasi, atau keterpaksaan? Presiden Prabowo dikenal sebagai pribadi yang tegas. Tetapi mengapa kabinetnya dipenuhi begitu banyak menteri? Harus begitu banyak menteri sampai menjadi kabinet obesitas karena terbesar dalam sejarah Republik ini, 109 menteri. Apakah ini bentuk kompromi politik atau ada faktor lain yang lebih besar? Apakah ada kemungkinan tekanan dari elit global, GP, Global Power? Sejarah mencatat bahwa banyak pemimpin dunia dipaksa membentuk pemerintahan yang bisa dikendalikan. Apakah Presiden Prabowo sedang menghadapi tekanan serupa? Diam-diam tanpa kita tahu, Presiden menghadapi tekanan juga dari elit global. Karena Indonesia ini kan negara yang sangat kaya sumber daya. Dan kekuatan global selalu ingin memastikan kepemimpinan Indonesia tunduk pada kepentingan mereka. Seperti selama ini terjadi. Tanpa disadari oleh rakyat Indonesia. Saya bukan ingin ngajari ya, tapi mengingatkan, sebagai umat muslim yang memimpin negara dengan 85% lebih penduduk adalah umat muslim, sebaiknya Presiden Prabowo belajar dari teladan pemimpin muslim, seperti Umar bin Khattab, memimpin dengan tim kecil tetapi sangat efektif. Tetapi, mengapa pemimpin modern, seperti juga Presiden Prabowo, justru semakin banyak membutuhkan orang di sekelilingnya ya? Apakah ini tanda kekuatan atau justru tanda kelemahan? Kabinet Prabowo itu gemuk sekali, 109 anggota, 48 menteri, dan 56 wakil menteri. Memang berbeda dari model kabinet ramping ala Presiden Amerika Serikat ya, yang biasanya hanya memiliki sekitar 15 sampai 20 anggota inti. Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan keputusan ini. Dan meskipun ada teori tentang pengaruh elit global, analisis yang lebih mendalam menunjukkan alasan yang jauh lebih kompleks. Pertama, faktor koalisi politik. Presiden Prabowo menang dengan dukungan koalisi besar yang terdiri dari berbagai partai, termasuk Gerindra sendiri, Golkar, PAN, dan partai-partai lainnya. Untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari konflik internal, Presiden Prabowo harus mau nggak mau mengakomodasi kepentingan banyak pihak tersebut yang sudah mendukung beliau, termasuk dengan memberikan jatah kursi menteri dan wakil menteri. Nah, kabinet gemuk ini kan seringkali juga merupakan kompromi politik untuk memastikan dukungan di DPR dan mengurangi oposisi. Yang kedua, model pemerintahan Indonesia versus model pemerintahan US, Amerika Serikat. Di US, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang lebih besar dengan sistem presidensial yang kuat, sehingga tidak perlu terlalu banyak oposisi dalam kabinet untuk mengakomodir mereka. Sedangkan Indonesia memiliki sistem presidensial dengan elemen parlementer multipartai di DPR. Sehingga presiden mau tidak mau harus memastikan dukungan legislatif dengan cara berbagi kekuasaan. Birokrasi yang kompleks dan tradisi kabinet gemuk. Sebetulnya kabinet gemuk ini nggak cuma sekarang, tapi ini kabinet yang tergemuk, terobesitas. Sejak Orde Baru sesungguhnya, Indonesia itu terbiasa dengan kabinet besar. Karena sektor pemerintahan yang luas dan birokrasi yang membutuhkan banyak pengelolaan. Ini kalau dari sisi Orde Baru ya, Presiden Soeharto. Nah, banyak kementerian memiliki peran akhirnya tuh jadi tumbang tindih. Dan seringkali penunjukan wakil menteri adalah cara untuk mengakomodasi lebih banyak kepentingan politik. Ini terjadi pada era reformasi, ketika kemudian mulai ada wakil menteri ya. Zamannya Pak Presiden Soeharto belum ada wakil menteri. Nah, kemudian yang keempat ini baru, pengaruh elit global. Apakah Presiden Prabowo didikte nih oleh kekuasaan internasional? Ada spekulasi sebenarnya bahwa elit global seperti lembaga keuangan internasional atau negara-negara besar dapat memengaruhi kebijakan Presiden Prabowo dalam memilih menteri-menterinya.
Yang walhasil akhirnya menterinya itu gemuk banget nih, karena semua kepentingan harus diakomodir. Namun, sebenarnya kalau dari kacamata elit global sendiri ya, mereka nggak bukan tipe yang akan meminta akomodasi itu dari besarnya atau jumlahnya menteri. Karena apa? Elit global lebih cenderung mendorong efisiensi pemerintahan, bukan kabinet besar. Bank Dunia, World Bank, dan IMF sering menyarankan efisiensi birokrasi. Jadi dikte elit global biasanya lebih terlihat dalam kebijakan ekonomi dan pertahanan, bukan dalam komposisi kabinet. Jadi kesimpulannya, kabinet gemuk lebih mencerminkan kompromi politik dalam negeri daripada tekanan asing. Jika ada tekanan global, justru Presiden Prabowo akan didorong untuk jauh lebih pragmatis, jauh lebih efisien, bukan menambah jabatan secara berlebihan. Kabinet gemuk Presiden Prabowo ini artinya lebih disebabkan oleh faktor politik domestik dan struktur pemerintahan Indonesia daripada campur tangan elit global. Meskipun ada kemungkinan pengaruh luar dalam kebijakan strategis, keputusan terkait jumlahnya menteri yang banyak ini lebih kepada untuk memastikan terjadinya stabilitas politik dalam negeri. Jika Prabowo ingin efisien, mungkin di masa depan akan ada perampingan, reshuffle seperti ini. Tetapi sepertinya hal ini sulit dilakukan dalam waktu dekat. Pemimpin sejati tidak perlu terlalu banyak orang sebenarnya untuk membuat keputusan. Masalahnya adalah dalam dunia politik Indonesia hari ini, mungkin bukan dia yang benar-benar memegang kendali. Tulis pendapat kalian di dalam kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis anti-mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.